Julia dan Roxanne Perez yang join ke main roster. Zoey Stark yang mengalami cedera. Zozaya yang join ke WWE. Jana Kai yang selesai dengan MLW. Dan masih banyak lagi. Mari kita bahas. Julia dan Roxanne Perez yang join ke main roster. Aliansi Julia dan Roxanne Perez telah berakhir. Aliansi tersebut berlangsung cukup singkat dan keduanya kini mengambil jalan masing-masing dengan berpisah brand. Julia ke Friday naik SmackDown, sementara Roxanne Perez ke Monday naik Raw. Perjalanan pertama Roxanne Perez sebagai anggota Raw cukup impresif. Dia berhasil lolos ke pertandingan Money in the Bank Ladder Match setelah berhasil memenangkan babak kualifikasi melawan dua pegulat yang lebih senior, Natalya dan Becky Lynch, meskipun dengan sedikit bantuan dari Lyra Valkyria. Pasca pertandingan, pada segmen backstage, Roxanne Perez diperlihatkan telah membentuk aliansi dengan stable Judgment Day. Dia diperkenalkan langsung Finn Balor. Dalam beberapa minggu terakhir, Balor dan Perez memang beberapa kali tertangkap kamera berinteraksi di belakang panggung. Balor memperkenalkan Perez kepada para anggota Judgment Day yang hadir di malam itu, yaitu Dominic Mysterio, Raquel Rodriguez, Carlito, dan JD McDonagh. Minus Liv Morgan yang kabarnya akan segera balik setelah sibuk syuting film. Finn Balor menjelaskan bahwa Perez bukan bagian dari stable dan hanyalah aliansi. Dominic sebelumnya pernah menyebut bahwa Judgment Day membutuhkan bantuan dan mungkin anggota baru. Menanggapi hal itu, Balor mengatakan bahwa seorang Perez dapat membantu Raquel Rodriguez serta Liv Morgan. Roxanne Perez ini benar-benar future-nya WWE. Dia masih berusia 23 tahun. Sebelum jadi anggota main roster, dia adalah 2 kali juara dunia wanita NXT. Bahkan jauh sebelum itu, sebelum dia gabung dengan WWE, Roxanne Perez sudah jadi juara dunia di Ring of Honor. Memecahkan rekor sebagai juara dunia wanita termuda dalam sejarah Ring of Honor. Komentar kalian. Zoey Stark yang mengalami cedera. Momen menegangkan terjadi di WWE Raw kemarin saat Zoey Stark mengalami cedera lutut kanan saat melakukan Michelle Dropkick di match kualifikasi Money in the Bank melawan Rhea Ripley dan Kairi Sane. Zoey Stark langsung menjerit kesakitan dan harus ditandu keluar arena. Michael Cole mengonfirmasi kemungkinan re-injury pada ACL, MCL, dan meniskus yang pernah ia alami di 2021. Match pun dilanjutkan secara impromptu one-on-one antara Rhea Ripley dan Kairi Sane. Cedera ini pukulan berat bagi bintang yang sedang naik daun. Komentar kalian. Zozaya yang join ke WWE. Laporan terbaru mengungkap WWE memiliki minat besar untuk merekrut Zozaya, bintang asal Madrid yang memukau dalam tryout di London Maret lalu. Dikenal lewat penampilan di Pro Wrestling Noah, Rev Pro, dan CMLL, pegulat berusia 25 tahun ini diprediksi akan bergabung dengan WWE pada September tahun 2025 setelah menyelesaikan studinya. Dengan work rate memukau dan karisma yang kuat, Zozaya dianggap calon bintang utama masa depan. Akankah ia menjadi superstar Spanyol yang bersinar layaknya Axiom di WWE sekarang? Komentar kalian. Jana Kai yang selesai dengan MLW. Tampaknya MLW akan kehilangan salah satu bintangnya yang paling dominan. Hari ini, mantan juara dunia kelas bulu wanita MLW Jana Kai membuat dunia gulat berbicara ketika ia menggunakan media sosial untuk mengucapkan terima kasih kepada perusahaan tersebut. Postingan ini langsung menimbulkan spekulasi daring mengenai statusnya di Major League Wrestling. Tak lama kemudian, sebuah laporan baru menunjukkan bahwa waktunya bersama perusahaan itu telah berakhir. Menurut Sean Rossap dari Fightful melalui Fightful Select, Jana Kai meninggalkan MLW karena kontraknya akan berakhir tanpa pembaruan. Komentar kalian. Cody Rhodes yang akan turn heel. Rumor soal Cody Rhodes yang akan turn heel sampai hari ini masih santer terdengar. Sebelum WrestleMania 41, Cody bahkan sempat direncanakan menjadi turn heel dengan cara menjual jiwanya kepada The Rock, namun Cody kabarnya menolak ide tersebut. Alasan utama penolakan Cody adalah Cody masih mendapat reaksi bagus dari fans sebagai babyface dan penjualan merchandise yang sangat konsisten sehingga Cody merasa belum waktunya dia turn heel.
Sampai akhir tahun nanti setidaknya Cody masih akan menjadi top babyface di WWE dan belum ada rencana dalam waktu dekat untuk membuat Cody turn heel. Ada yang tidak sabar melihat Cody Rhodes turn heel atau lebih baik dia tetap menjadi top babyface? Komentar kalian. Kejadian fatal di match Giulia dan Jordynne Grace. Ada dua kejadian fatal yang terjadi di pertandingan Jordynne Grace versus Giulia di NXT pekan lalu. Pertandingan ini diadakan untuk mencari number one contender NXT Women's Championship. Di pertandingan tersebut, Giulia dua kali mengalami benturan serius di bagian kepala. Hal ini menyebabkan reaksi negatif dari para fans di media sosial dan banyak yang menyalahkan Jordynne Grace karena insiden tersebut. Di backstage, ofisial dilaporkan tidak menyukai insiden tersebut dan mereka sudah memberitahu untuk tidak menormalisasi hal seperti itu lagi karena sangat membahayakan. Benturan pertama terjadi karena adanya miskomunikasi di mana Giulia lupa untuk menjaga dagunya. Kesalahan ini digambarkan mirip seperti di mana beberapa pegulat lupa mengangkat dagunya saat terkena finisher style Clash AJ Styles. Untuk benturan kedua yang terjadi saat Jordynne Grace melakukan finisher Juggernaut Driver ini murni kesalahan Jordynne Grace karena dia dinilai terlalu kasar saat melakukan finisher tersebut. Komentar kalian. Dominic Mysterio bahas storyline Eddie Guerrero. Saat masih bocil dulu, Dominic Mysterio pernah terlibat dalam storyline antara Rey Mysterio versus Eddie Guerrero. Saat itu Eddie mengklaim jika Dominic kecil adalah anak biologisnya. Storyline ini mencapai puncaknya di SummerSlam di mana Eddie melawan Rey dalam pertandingan tangga. Di podcast Intoxicados, Dominic menceritakan pengalamannya tersebut. Dom bercerita jika dia dibayar $5.000 hanya untuk tampil di satu acara saja. Kedua orang tua Dom sebenarnya tidak pernah memberitahu Dom berapa bayaran yang dia terima, namun mereka memberitahu karena Dom bertanya langsung. Uang tersebut lantas dipakai oleh Dom untuk membeli sepeda dan action figure Frankenstein di toko mainan Toys R Us. Joey Janela yang membahas Sabu. Legenda ECW sekaligus ikon hardcore wrestling yaitu Sabu meninggal dunia di usia yang ke-60 tahun. 3 minggu sebelum Sabu meninggal dunia dia sempat bertanding dalam pertandingan pensiunnya melawan Joey Janela di event GCW Spring Break. Pertandingan keduanya diadakan dengan stimulasi No Ropes Barbed Wire Deathmatch. Ada cerita menarik yang diceritakan oleh Joey Janela. Pertandingan itu sebenarnya nyaris batal terlaksana karena hanya beberapa jam sebelum pertandingan, Janela mendapat telepon dari kerabat Sabu yang mengatakan jika Sabu tidak bisa berjalan dan ada masalah di lututnya. Joey sangat panik karena hampir 2.000 orang sudah memenuhi arena. Joey bahkan sudah mempersiapkan opsi cadangan yaitu Icon Deathmatch di gulat indie Matt Tremont sebagai pengganti Sabu. Tim Sabu lantas mencoba memberikan suplemen herbal bernama Kratom dan entah bagaimana, kondisi Sabu berangsur membaik dan dia siap untuk bertanding. Setelah pertandingan, keadaan di backstage masih terasa tegang. Banyak orang yang awalnya tidak yakin apakah pertandingan bisa dilanjutkan namun Sabu akhirnya bisa tetap bertanding di pertandingan yang brutal dan ekstrim tersebut. Komentar kalian. Nah itu tadi berita dari pegulat. Apa tanggapan Anda tentang berita kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.